Saudara, Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Perbincangan saya lanjutkan kembali. Ada Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan yang juga anggota Ombudsman, dan juga ada Pak Hermawanto, Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Transportasi. Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali perbincangan fokus kita terkait dengan hak-hak dari para penumpang juga korban. Kita bicara ketika kita naik pesawat ataupun kita naik transportasi, kita punya hak untuk merasa aman begitu sampai di tempat tujuan. Sejauh ini kalau Pak Hermawanto melihat bagaimana pemenuhan hak-hak penumpang ya sebelum jadi korban ini, masih jadi penumpang? Ya, yang kami tahu gitu ya, bahwa fakta di lapangan, salah satu yang paling mudah adalah kalau kita terjadi delay, itu paling mudah. Kalau terjadi delay kan seharusnya kita berhak untuk melakukan komplain, bahkan berhak untuk tahu kenapa terjadi delay. Nah, fakta yang terjadi selama ini kan tidak ada transparansi dari operator. Kenapa terjadi delay? Bahkan kalau kita komplain, kalau kita mau pertanyakan, kemana kita harus bertanya? Nah, tidak ada desk khusus yang seringkali ada di bandara-bandara itu, artinya jarang sekali. Di Indonesia itu kalau tidak hanya ada 10 desk konsumen. Jadi kita bisa bertanya di situ dan melakukan keberatan dan mempertanyakan kenapa ini semua terjadi. Nah, kita ini hanya ada 10. Jadi sampai hari ini menurut saya sangat sedikit ruang kami sebagai konsumen transportasi udara misalnya untuk mendapatkan informasi secara maksimal. Bahkan apakah berhak kita tuh tahu misalnya sekarang ini banyak didiskusikan di masyarakat gitu. Apakah kita berhak tahu kalau kita mau naik pesawat kita ini apakah sehat? Apakah pesawat ini layak terbang? Apakah pesawat ini umurnya masih fresh itu misalnya gitu ya. Apakah kita berhak tahu? Dan dari mana kita akan tahu? Dan kemana kami harus bertanya? Ini problem dalam manajemen penerbangan kita ini masih bermasalah menurut saya. Jadi kita masih banyak hal yang penumpang itu tidak bisa tahu dari apa yang akan kita terima selama kami dalam penerbangan. Pak Alvin, kalau kita sebagai penumpang sebenarnya selain kita punya hak untuk penerbangan, operator itu punya kewajiban untuk menjamin keselamatan kita sampai di tempat tujuan. Sebenarnya hak kita itu yang bisa kita tahu, yang bisa kita minta itu apa saja sih sebenarnya, Pak Alvin? Ya, untuk kontrak pengangkutan itu kan jelas ya bahwa pengangkut wajib mengangkut penumpang ke bandara tujuannya. Kalaupun terjadi pembatalan penerbangan atau delay itu ada peraturannya. Misalnya untuk pembatalan penerbangan harus disampaikan satu kali 24 jam sebelumnya dan kepada penumpang terdampak itu diberikan kompensasi. pilihan apakah akan dikembalikan uangnya atau dialihkan kepada pengangkut lain atau bersedia untuk menunggu penerbangan berikutnya atau diterbangkan ke bandara terdekat dari tujuannya. Itu ada beberapa pilihan. Kemudian apabila terjadi delay itu juga sudah ada peraturannya, delay 1 jam mendapatkan minum, delay 2 jam dan sebagainya. Kalau delay lebih dari 4 jam masing-masing mendapatkan kompensasi 300.000. Nah, permasalahannya adalah sebelum mendapatkan kompensasi itu ada airline yang justru petugasnya itu menghilang. Nah, ini yang membuat konsumen ini marah kan. Konsumen ini kan membutuhkan informasi, membutuhkan kejelasan. Kalau delay kira-kira berapa lama. Nah, ini yang sering terjadi ketika terjadi delay petugasnya malah menghilang. Iya, itu dia. Ya, tapi Pak Alvin, apakah kita punya hak juga untuk tahu kondisi transportasi yang kita gunakan? Dijawab sebentar Pak Alvin, karena kita akan mendengarkan konferensi pers yang dilakukan oleh Basarnas langsung dari JICT Tanjung Priok. Jadi harus ada satu sumber ya terkait masalah data untuk tidak memberikan simpan siuran. Ya. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini potensi yang terlibat masih sekitar 3.600-an orang, ya, dengan segala tugas dan fungsinya. Dan memang tetap kita fokuskan kepada di LKP untuk pencarian dan pertolongan. Ya.
Kemudian alut yang terlibat, kalau kemarin 53 kapal, hari ini menjadi 54, ada perkuatan. Nah, kalau tidak salah KR Barunajaya tambahan untuk memperkuat deteksi bawah air. Kemudian untuk alut udara tetap 13, kemudian RIP atau jet ski atau perahu karet, sea rider kurang lebih sekitar 20-an. Ya. Kemudian ambulan yang standby 22. Itu alut yang tersedia untuk kita maksimalkan di dalam pelaksanaan operasi untuk hari ini. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa cuaca sesuai dengan perkiraan dari BMKG hari ini berawan, kemudian di laut gelombang antara 0,5 sampai 1 meter. Mudah-mudahan cuacanya bersahabat, ya, sehingga seluruh potensi atau seluruh tim yang melaksanakan kegiatan khususnya yang ada di LKP itu mampu melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan harapan kita untuk bisa memaksimalkan apa yang menjadi harapan kita bersama. Ya, mari kita mendoakan rekan-rekan kita sudah 3 hari di lapangan. Tentu bukan sebuah pekerjaan atau kegiatan yang mudah, itu membutuhkan keterampilan dan fisik. Mereka sudah 3 hari, tentu butuh semangat dari kita, ya. Dan itu mekanismenya kita sudah atur secara bergantian. Kemudian untuk areal pelaksanaan untuk RO-nya sendiri, untuk kegiatan udara itu akan tetap kita melaksanakan pemantauan lewat udara dengan areal yang kita perluas, karena kemungkinan kalau ada benda-benda atau barang-barang atau objek yang menjadi pencarian yang ada di permukaan itu bisa dipantau. Dan karena ini sudah 3 hari, tentu mungkin pergerakannya sudah agak menjauh. Jadi upaya kita untuk mencari di atas permukaan tetap kita lakukan. Ya. Kemudian itu kita bagi dalam 9 sektor. Kemudian untuk laut, kegiatan di laut tetap seperti rencana operasi semula, kita bagi di dalam 6 sektor. Karena apa? 6 sektor ini kita fokuskan memang karena itu sudah kita menemukan sebenarnya, ya. Dengan adanya serpian yang besar, kemudian ada bagian-bagian tubuh, saya pikir mungkin lebih kita perdalam di wilayah tersebut, sehingga kami membuat perencanaan areal untuk operasinya tetap di dalam 6 sektor, ya. Kemudian dari 6 sektor itu kita maksimalkan khusus untuk mencari black box. Kita diperkuat oleh 4 unsur yang mempunyai kemampuan itu. Ya, itu ada KRI Rigel, kemudian ada Barunajaya, kemudian ada dari Kementerian Komunikasi dan Maritim itu KR ARA, serta ada tim MGS. Harapan kita dari unsur yang memiliki kemampuan deteksi bawah laut ini ya bisa dimaksimalkan untuk hari ini, apalagi didukung dengan cuaca yang cukup bersahabat, ya, gelombang yang juga tidak begitu ekstrem, sehingga tim kita yang ada di lapangan. Itu dia saudara, tadi keterangan dari Direktur Operasi Basarnas Brigjen TNI Marskal Rasman MS yang tadi menyampaikan terkait dengan proses pencarian kembali untuk para penumpang dan juga pesawat dari Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 registrasi PKCLC, dan juga saudara tadi diinikan bahwa fokus pencariannya adalah mencari kotak hitam dari
dari Sriwijaya Air? Karena ini akan menjadi kunci untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab kecelakaan Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182. Saudara, perbincangan kita lanjutkan kembali. Saya masih bersama dengan Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan yang juga anggota Ombudsman, dan juga ada Pak Hermawanto, Direktur Eksekutif dari LBH Transportasi. Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali. Ada pertanyaan saya tertahan tadi terkait dengan hak dari para penumpang. Apakah penumpang juga punya hak untuk tahu kondisi dari transportasi yang digunakan, misalnya pesawat, Pak Alvin? Iya, kalau kondisi pesawat itu gini, itu sudah pasti disertifikasi oleh Kementerian Perhubungan ya. Dan itu tidak hanya pesawatnya, awaknya juga. Bahkan pilot itu setiap 6 bulan harus ujian. Baik itu ujian keterampilannya maupun ujian kondisi kesehatannya. Pesawat juga demikian. Pesawat itu ada rem cek. Rem cek yang dilakukan secara acak. Karena tidak mungkin semua pesawat setiap kali diperiksa oleh Kementerian Perhubungan. Tapi sertifikasi pesawat itu dilakukan berkala setiap tahun. Kondisi pesawatnya juga kondisi komponen-komponen, misalnya seperti radio dari pesawat tersebut. Radio ini merupakan komponen yang wajib dalam kondisi baik. Walaupun ada 2 radio ya, radio pilot sendiri, radionya kopilot sendiri, kalau salah satu saja itu mengalami masalah, itu pesawat sudah nggak boleh terbang. Kemudian seperti yang black box itu juga selalu ada sertifikasi ILT dan sebagainya. Jadi bukan hanya pesawatnya, tapi juga komponen-komponen lain. Jadi ketika pesawat itu diizinkan untuk dioperasi, itu sudah merupakan jaminan dari pemerintah bahwa pesawat tersebut sudah memenuhi syarat untuk dioperasikan. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Hermawanto lagi. Pak Hermawanto, ini terkait dengan para korban, hak-hak dari para korban. Anda melihat sejauh ini, kita kan ini bukan pertama kali terjadi kecelakaan udara ya. Sebelumnya 2 tahun yang lalu, Oktober 2018 juga ada pesawat Lion Air yang jatuh juga gitu. Anda memantau atau melihat bagaimana pemenuhan hak-hak untuk para korban ini, utamanya ke ahli waris? Iya. Ini yang buat kami cukup sedih sebenarnya. Dan ternyata tidak hanya kami sedih karena komitmen operator itu terhadap hak-hak dari keluarga korban gitu ya. Tapi juga komitmen dari regulator pengawas pemerintah. Pengawasannya itu sangat lemah menurut kami. Sepertinya tidak ada kewenangan untuk memaksa. Padahal sebagai regulator dia punya hak untuk memaksa terhadap operator. Tapi seperti tadi disampaikan oleh Pak Alvin Lee, sampai hari ini saja gitu korban dari keluarga korban dari Lion Air masih banyak yang belum mendapatkan haknya. Kita perlu ingat gitu ya, pada tahun 2009 dulu Mandala Air, ketika kesalahan Mandala Air itu pihak maskapai memaksa secara tidak langsung memaksa para keluarga korban untuk menandatangani release and discharge. Jadi dan ini juga terjadi, informasi saya dapat dalam kasusnya Lion Air. Keluarga yang menuntut ganti rugi gitu terhadap maskapai diminta menandatangani juga surat release and discharge bahwa dia melepaskan haknya untuk menuntut lebih besar gitu. Bahkan ketika pengalaman kemudian terjadi pada Mandala Air tahun 2009 itu ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa karena Anda telah menandatangani surat release and discharge, maka hak Anda untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dianggap telah hilang. Oleh karena itu, Pengadilan Jakarta Pusat menolak gugatan atau tidak menerima gugatan tersebut. Ya, ini yang terjadi. Sehingga baik, saya ke Pak Alvin. Pak Alvin, kalau ada hal seperti itu, misalnya para korban ini ataupun ahli waris ini dipaksa untuk menandatangani untuk pelepasan melakukan tuntutan begitu ke operator, bagaimana itu Pak? Iya, memang tadi Pak Hermawanto kan menyampaikan 2009 ya, tapi 2009 waktu itu belum ada undang-undang tentang penerbangan dan juga belum ada peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur bahwa hak-hak dari ahli waris ini tidak boleh dikurangi atau bahkan dihilangkan oleh persyaratan-persyaratan khusus maupun persyaratan tambahan. Nah, yang berlaku ini kan tidak berlaku surut. Sekarang sudah ada peraturan tersebut sehingga ketika
maskapai penerbangan memberlakukan syarat tersebut, sebetulnya syarat itu sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan otomatis tidak berlaku. Nah, ini yang peraturannya ada, tapi juga tidak diatur sanksinya. Kalau pihak maskapai memberlakukan syarat-syarat itu, sanksinya apa? Ini yang belum diatur dan juga belum ada batas waktu kapan hak-hak itu harus dibayarkan, sehingga ya bisa mengulur-ulur. Sekarang sudah 2 tahun lebih belum terpenuhi. Ada rekomendasi untuk kemudian memperbaiki aturan ini, Pak? Iya. Jadi dari Ombudsman kami sudah melakukan pemeriksaan, kami juga sudah menerbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan kepada Kementerian Perhubungan agar dalam waktu yang segera ini untuk short term ya, ini pertama menggunakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan untuk memaksa pihak maskapai penerbangan dan juga asuransi yang digunakan oleh maskapai penerbangan untuk segera mencairkan pembayaran hak normatif ahli waris, yaitu sebesar 1.250.000.000 per penumpang. Kemudian untuk jangka panjangnya adalah memperbaiki regulasi tentang pembayaran hak-hak penumpang. Kapan Pak Anda memberikan rekomendasi ini? Kami sampaikan pada bulan November kalau nggak salah. Tahun 2020? 2020 ya, setelah mengalami pemeriksaan yang cukup panjang ya. Baik, kita tentu berharap ini akan menjadi perhatian dari pemerintah karena kan korban ini sudah ada duka yang dialami oleh keluarga, ditambah lagi ternyata hak-haknya juga tidak dipenuhi, bahkan aturannya juga tidak terlalu berpihak kepada para korban. Pak Hermawanto, Anda melihat ternyata ada aturan yang tidak berpihak begitu kepada para korban. Bagaimana kemudian kita bisa menjamin kepastian akan pemenuhan hak-hak para korban ini, utama para ahli waris? Iya, jadi kita harus realistis dengan fakta sosial juga ya. Yang saya maksud apa? Ada aturannya seperti itu yang tadi disampaikan oleh Pak Alvin, bahwa kemudian tidak boleh adanya ketentuan-ketentuan khusus yang bisa mengurangi hak-haknya di korban, keluarga korban. Tapi pengadilan bisa bersikap berbeda, gitu ya, karena fakta itu terjadi. Aturan ini kan berdasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Nah, putusan pengadilan Jakarta Pusat dalam kasus kecelakaan Mandala Air juga itu putusan tahun 2009 di akhir tahun. Undang-undang itu sudah berlaku. Nah, jadi antara regulator yang dengan kewenangan memaksa itu tidak berjalan, kemudian pengadilan menggunakan norma hukum yang berbeda. Kalau diperbolehkan kalau kedua belah pihak sudah saling sepakat, kan gitu. Dan kita juga perlu ingat, saya berharap sebenarnya juga kepada Ombudsman untuk merevisi, menyarankan ya kepada kementerian untuk menyarankan merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 terkait besaran ganti rugi. Yang tadi disampaikan oleh Pak Alvin Lee dengan ganti rugi 1,25 miliar itu adalah peraturan tahun 2011. Padahal Undang-Undang Penerbangan itu mengatakan setiap tahun harus dievaluasi. Seharusnya sudah ada nih perubahan dan tambahan-tambahan setiap tahunnya. Jadi menurut saya seharusnya Ombudsman juga mengingatkan ada kewajiban loh di dalam Undang-Undang Penerbangan adanya evaluasi dari setiap tahun untuk besaran ganti kerugiannya. Ya, saat ini juga sudah dikirimkan rekomendasi juga oleh Ombudsman tadi sampaikan Pak Alvin Lee terkait dengan pemenuhan hak dari para penumpang ataupun para korban. Tapi kita tentu saja lihat bagaimana pemerintah memastikan, sekali lagi ini adalah pemerintah harus benar-benar memastikan seluruh penumpang ini terpenuhi hak-haknya, tidak hanya sebelum atau saat dia menjadi penumpang, tapi juga ketika menjadi korban. Ini juga harus selalu menjadi perhatian khusus. Terima kasih Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan yang juga anggota Ombudsman untuk perbincangannya pagi hari ini, dan juga terima kasih Pak Hermawanto, Direktur Eksekutif dari LBH Transportasi. Tentu kita berharap apa yang kita perbincangkan bisa menjadi catatan juga bagi regulator dan juga bagi operator. Saudara, usai jeda berikut ini kami masih akan kembali di Breaking News Kompas TV, tetaplah bersama kami.